perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bersama kamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Petang hari menjelang pesta Paskah, Yesus tahu bahwa sudah sampai saat untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para penganutnya di dunia ini. Ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dengan para muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Namun demikian Yesus berdiri, menanggalkan jubahnya, lalu mengikatkan sehelai kain pada pinggangnya. Dituangkannya air ke dalam sebuah bejana dan ia mulai membasuh kaki para muridnya, serta mengusapnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Demikian ia sampai kepada Simon Petrus. Petrus berkata, "Tuhan hendak membasuh kaki saya?" Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat sekarang ini belum kau mengerti maknanya, kelak akan kau pahami." Kata Petrus kepadanya, "Tak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya." Tapi Yesus menjawab, "Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku." Lalu Petrus berkata, "Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi basuhlah juga tangan dan kepala saya." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya. Ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya, sebab itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan lagi pakaiannya dan duduk kembali. Kemudian ia bertanya, "Mengertikah kamu apa yang perbuat ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang tepat, sebab sungguh demikian. Maka kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu supaya kamu berbuat seperti tadi kuperintahkan untukmu." Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Jika aku, guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, umat Kapela Tilemans yang Tuhan kasihi. Kalimat Yesus ini diucapkan pada
perjamuan malam terakhir saat Yesus makan bersama murid-muridnya. Yesus mengungkapkan kata-kata itu sebagai proklamasi hukum cinta kasih. Kalau aku, kamu guru, kamu Tuhan, dan saya sudah membasuh kaki dari kamu murid-murid, ya kamulah harus melakukan hal yang sama. Tidak gampang. Tidak gampang. Coba Bapak Ibu bayangkan. Seorang suami yang sudah melakukan tugas kewajibannya sebagai seorang suami, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Dan pada suatu hari, suami itu mendapat kenyataan bahwa istrinya pergi dengan laki-laki lain. Coba. Tidak gampang. Pastor boleh berkhotbah luar biasa, guru-guru agama boleh mengajar yang hebat-hebat. Ampuni, cinta kasih. Tapi kasus konkret menunjukkan bahwa tidak gampang. Suami itu pasti bercucuran air mata. Saya sudah melakukan yang terbaik. Dan sekarang, seperti saya meletakkan makanan di piring, dan engkau membuang kotoranmu di atas piring makan yang saya sudah letakkan makanan itu. Suami siapa yang dalam kasus macam ini mampu untuk mengampuni istri yang tidak setia? Nah, tidak gampang. Kebalikannya, seorang istri yang dengan setia standby di rumah mengelola hasil jeripaya dari suami, dan mungkin dia juga sudah melakukan yang terbaik mendidik anak-anak mereka, dan pada suatu saat dia bertemu dengan sebuah kenyataan bahwa suaminya pergi dengan perempuan lain. Ibu-ibu, kalau engkau itu perempuan itu, engkau istri itu, pastor mau tanya, apakah engkau masih bisa mengampuni dia? Pastor boleh khotbah hebat-hebat tentang pengampunan dan cinta kasih. Guru agama boleh mengajar yang hebat-hebat tentang bagaimana kita mengasihi musuh seperti yang diajarkan oleh Yesus, dan melakukan yang terbaik sebagai ungkapan cinta. Tetapi pengalaman konkret menunjukkan bahwa tidak gampang, ibu-ibu. Sore hari ini, Yesus tahu bahwa Petrus, murid yang terdekat, akan menyangkal dia di depan pengadilan. Yesus tahu. Bahkan Yesus meramalkan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Seharusnya Yesus mengungkapkan kata-kata seperti banyak orang. Kau jual, saya beli. Kau jual, saya borong. Kau kira kau sendiri bisa kah? Dan seperti itulah bapak-bapak, ibu-ibu, saya pastor mau mengalami di Timika ini. Banyak suami yang berkata kepada istrinya yang bersalah, kau kira kau sendiri bisa kah?
Kau jual, saya borong. Persis hal yang sama. Saya tidak tahu perempuan Me, tetapi banyak perempuan di paroki ini yang suaminya bersalah. Dia berkata, bukan hanya kau bisa, saya juga bisa. Kau jual, saya borong. Dan dia pergi. Sore hari ini, saya datang di tengah-tengah umat Me. Dan saya mau katakan, ada banyak kasus konkret di mana kita susah untuk mengampuni. Dan saya ingin mengangkat kasus di mana orang Me hatinya tertusuk. Masih ingat berapa anak muda kita? Persisnya di Enaro atau di mana? Anak-anak muda ditembak mati. Dan kalau engkau itu keluarganya, engkau itu bapaknya, engkau itu mamanya, engkau itu kakaknya, engkau itu om dan tantenya, saya mau tanya, bisakah engkau mengampuni orang-orang yang menembak anakmu, menembak ponakanmu, menembak kakakmu, menembak adikmu? Sampai saat ini kasus belum jelas. Para militer yang melakukan tindakan itu belum ada kejelasan. Itu lebih menyakitkan. Dan kasus semacam ini banyak terjadi di Papua. Maaf pastor, boleh omong tentang cinta kasih. Maaf guru-guru agama, Anda boleh omong tentang pengampunan. Maaf pendeta-pendeta, Anda boleh berbicara tentang kasih dan pengampunan. Tapi hati kami sakit. Menyaksikan bahwa darah daging kami berguguran. Salah dorang apakah? Dan saya pastormu amat sangat memahami kalau Anda berdiri dan protes sampai kita masuk di liang kubur, kami tidak akan lupa peristiwa itu. Sampai kita bertemu Tuhan pun kami tidak akan memaafkan orang-orang itu. Dan sore hari ini sekali lagi Yesus ada di hadapan kita. Dan Yesus bilang, saya tahu hatimu sakit, jantungmu teriris karena buah hatimu ditembak mati. Yesus berada di hadapan para ibu, para istri. Dan Yesus bilang, saya tahu kau sakit karena kelakuan suamimu. Yesus saat ini berada di hadapan bapak-bapak dan dia berkata, saya tahu bapak-bapak, engkau sakit hati karena kelakuan istrimu. Dan saya Yesus mau bertanya, masih bisakah? Masih tersisakah seuntai pengampunan yang kau berikan kepada suamimu yang mungkin sudah jadi mantan, kepada istrimu yang mungkin sudah jadi mantan, kepada tentara-tentara itu? Bisakah masih ada pengampunan? Jawabannya diserahkan kepada kita masing-masing. Dan jawabannya diberikan kepada umat Tilemans untuk merenungkannya. Kalau engkau mampu, para suami, para istri, dan umat Me, khususnya daerah di mana terjadi penembakan dan pembunuhan, kalau Anda mampu mengampuni, saya pastor mengatakan terima kasih. Tetapi kalau Anda tidak mampu untuk mengampuni, pastor bilang, pastor memahami. Saat ini, pastor akan memanggil perwakilan umat untuk duduk di depan ini. Khusus untuk mereka yang tidak mampu untuk mengampuni. Yesus berkata, oke,
Kamu tidak bisa mengalahkah? Jadi saya Yesus yang mengalah. Saya akan mencuci kakimu. Saya akan memegang telapak kakimu. Tangan saya akan ada di telapak kakimu. Taruh kakimu di telapak tanganku ini. Dan saya akan mencuci. Kau rasakan. Rasakan bagaimana saya mengelus-elus kakimu. Lalu pulang ke rumah. Dan lakukan hal yang sama untuk orang yang menyakiti hatimu. Pulang ke rumah dan coba renungkan bahwa saya Yesus sudah mengampuni engkau. Tidak ada sisa sedikit pun. Semua saya hapus. Saya tidak ingat lagi kesalahanmu. Maka lakukan hal yang sama untuk tetangga yang menyakiti hatimu. Untuk anggota keluarga yang sudah bikin kau sakit hati. Untuk suami dan istrimu yang sudah mengiris hatimu. Untuk tentara-tentara. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, tidak apa-apa. Saya tahu kamu masih manusia. Manusia biasa. Yang punya perasaan, punya emosi. Tapi sini saya mau kasih contoh. Saya akan cuci kamu kaki ya. Saya cuci kamu kaki. Dan kamu pulang ke rumah, kamu cuci kaki istrimu atau mantan istrimu, cuci kaki suamimu, mantan suamimu, cuci kaki mereka yang menyakiti hatimu. Kalau agama lain, kepala ganti kepala, gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya itu ajaran agama mereka. Tapi ajaran agama seorang pengikut Kristus adalah mencintai orang yang menyakiti hati kita. Ini luar biasa. Ini ajaran ini tidak ada di agama lain. Hanya ada di kita. Dan kita harus berdiri di garda terdepan untuk umumkan kepada dunia bahwa kami pengikut Yesus. Lain dan memang harus lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak nih, ini ajaran Yesus. Berat, tapi kita berusaha. Mari kita berusaha. Bisakah? Saya tahu kamu akan bingung untuk menjawab. Tapi tidak apa-apa. Mari kita ikuti bersama upacara pembasuhan kaki ini. Dan mereka yang akan duduk di depan ini mewakili kita semua. Mereka mungkin kebetulan laki-laki, tapi mereka juga mewakili perempuan-perempuan. Untuk Yesus mau kasih contoh kepada kita. Seperti inilah aku mengampuni Anda yang menyakiti hatiku. Amin. Amin. Mari kita ikuti bersama acara pembasuhan kaki. Mohon siapkan tempat.